mengizinkan dirombak kalau dia aja. Ini kalimat rumpang ini tujuannya sebagai kalimat motivasi, pemantik ya. Pemantik nanti apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Nanti sampai pada visi sekolah dan visi guru penggerak. Ya, terus nanti terakhir adalah prakarsa perubahan yang akan kita usulkan, yang akan kita programkan. Nah, dari kalimat rumpang ini, Bapak Ibu guru hebat nanti bisa membuat terusan kalimatnya seperti apa. Nanti saya minta dari Bapak Ibu untuk memberikan lanjutan dari kalimat rumpang tersebut. Untuk waktu. Monggo. Kalau dari saya ingin berpendapat atau memberi masukan dari kata rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan, kalau buat saya sendiri memimpikan murid-murid yang mandiri. Dalam arti mandiri di sini bukan berarti siswa itu bisa semua, tapi siswa itu bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Mereka bebas atau bebas dan bisa memberikan apa ya, pendapatnya. Iya, jadi menurut saya itu mandiri, butuh juga murid-murid yang mandiri. Berarti kita memimpikan murid-murid yang mandiri, iya. Untuk berpendapat. Iya, ada kan ini nggak bisa memberikan pendapat karena takut. Takut ya. Ya, sering sekali memang dalam sebuah pembelajaran ketika kita menghadapi murid-murid, mereka lebih cenderung diam, ya, apalagi untuk berpendapat apapun itu, untuk menjawab soal saja secara lisan takut. Ya, memang seperti itu, Pak. Jadi bagaimana cara kita nanti bisa mengirim murid-murid bisa mandiri, ya, nanti ada dalam sebuah visi yang akan kita diskusikan. Untuk kalimat rumpang yang kedua, barangkali mau menambahkan kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Uniknya seperti apa? Kalau menurut saya uniknya dari tingkah laku ya, itu berbeda-beda. Karakternya mungkin berbeda. Kita harus bisa mengamati karakter dari anak-anak. Benar sekali, kita apalagi kita ngajar di kelas 2 itu sangat luar biasa, ya. Bagaimana cara mencikapi mereka, ya, murid-murid yang mempunyai karakter yang unik, ya. Seperti ada yang tulisan, ada yang seperti itulah. Sama untuk di kelas tinggi juga sama seperti itu. Monggo Bu Lilis barangkali bisa yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan bisa lingkungan pembelajarannya ya, metode pembelajaran itu nanti yang lebih interaktif dengan peserta didik. Ada peserta didik itu mempunyai kompeten yang lebih baik, mempunyai karakter yang lebih baik. Karakter kita kan kalau untuk kurikulum merdeka itu kan berpihak kepada peserta didik. Berarti kita harus mengutamakan metode yang menarik agar peserta didik itu bisa lebih interaktif dalam pembelajaran. Betul sekali Bu Lilis. Di sekolah kita pengennya mengutamakan itu, ya, biar siswa belajar dengan senang, bahagia, sehingga mereka di sekolah itu nyaman dalam mengikuti pembelajaran.
Ada lagi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa ditambahkan, Gusti. sopan santun itu yang paling utama. Sopan santun. Oh iya. Iya, dalam berinteraksi dengan guru, teman-teman. Betul sekali Bu Listi. Ya, murid di sekolah kita sadar, mereka menyadari betul bahwa sopan santun, kemudian berkata dengan baik, membantu dengan bapak ibu guru dan teman-teman itu mereka sudah tahu. Tapi kadang ada beberapa anak ya, Bu Listi ya. Kadang ada beberapa anak yang kurang apa ya? Kurang perlu bimbingan lah istilahnya seperti itu. Lanjut ke kalimat tumpang yang kelima. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Saling belajar lagi dan belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran siswa agar siswa bisa menerima pembelajaran dari kita dengan baik. Sempurna. Iya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin ya bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita semua bapak ibu guru harus berkolaborasi menciptakan bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Saling bekerjasama agar satu dan lain itu sangat penting. ya sih. Kemudian ya, tapi kuncinya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita yang pertama adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, murid dan wali murid juga perlu dilibatkan. Ada tambahan kita? Yang seperti apa? Kolaborasi yang seperti apa? Kolaborasi seperti apa? Misalkan program-program yang ada ya kita giatkan lagi, yang mati suri kita bangkitkan lagi ya, program-program yang sudah berjalan kita optimalkan lagi, kemudian program yang belum ada kita adakan lagi. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berkolaborasi dengan baik. Kita semuanya belajar, saya juga belajar dari teman-teman semua. Lanjut, yes. Nah, ini jawabannya. Kita mendidikan murid-murid yang merasa kompeten, mandiri, dicintai. Murid-murid itu suka seperti itu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Kemudian semua pengalaman belajarnya juga positif ya. Di sekolah kita mengutamakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, yang menguatkan, yang mewujudkan sebuah karya. Lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, mereka ya, ingin melaksanakan mencapai cita-cita ya, menggapai cita-cita mereka harus belajar. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk saling belajar. Tadi jawabannya Pak Rahim, belajar. Dan kita warga sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan ya, dalam bergotong royong, terutama tadi berkolaborasi, menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Ayo serius Serius banget. Ini dari kesimpulan ini diambil dari jawaban teman-teman apa ini sudah ada? Saya punya jawaban ini, betul. Tapi kesimpulannya Pak Afif nanti. Iya. Artinya dari kalimat tumpang ini kan dari masing-masing bapak ibu guru kan sebenarnya mempunyai impian-impian yang berbeda-beda, misalnya Bu Iris memimpikan murid yang seperti apa dan lainnya memimpikan seperti apa, itu tidak diberikan.
Tadi dari walaupun tadi sudah ada contoh nih, tapi mungkin masing-masing bapak ibu guru kan mempunyai visi dan misi yang tentunya berbeda. Kayak Bu Ati dan Bu April itu mungkin visinya juga berbeda nih. Bapak ibu guru ini sekarang mungkin punya visi dan misi yang berbeda. Nah nanti dari visi dan misi yang berbeda itu nanti kita kolaborasi, kita gabungkan sebenarnya impian kita seperti apa sih? Nah, impiannya Pak Rohim apa ya Pak Rohimnya tadi ya? mungkin bisa Iya, ingin siswa yang mandiri. lebarannya sudah dibagikan. Jadi foto-fotonya dari lebaran Sudah dibagi ya. Bapak Ibu nanti Pertanyaan nanti kita bahas bersama-sama diskusi. Kemudian dari visi sekolah masuk. Nah, kita ada kesalahan. Tapi karena ada untuk perbaikan seperti itu mau memperbaiki. Tapi ketika karena visi dari sekolah ini sudah bagus, sudah good, berarti sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu sudah. Tapi untuk lebih jelasnya yang tadi lebaran berarti di Iya, nanti itunya didiskusikan. Soalnya tadi karena barangkali waktunya nanti tidak cukup untuk diskusinya, itu nanti tak ambil, nanti disimpulkan lagi. Jadi hanya apa? Mewakili salah satu pertanyaan mewakili ini. Nanti dilihat lagi di lembaran. Kamu baca dibahas satu-satu. dan waktu kita itu 110 menit. 110 menit dan dari 110 menit yang ada itu ada titik temu atau ada kesepakatan bersama. Jadi kita menemukan satu visi atau visi, iya satu visi. Maksudnya ya bukan visi, maksudnya cita-cita bersama kalimat ngomong itu kok ternyata nanti sama gitu. Sewa, loh. Ini yang dibahas di sini itu langsung visi dan misi apa visinya dulu? Belum, ini Ini hanya pemantik saja. Pemantik itu nanti disamakan dengan harapan Bapak Ibu. Ya, Kemudian nanti dikolaborasi dengan visi sekolah. Nah, ini impian dari Bapak Ibu yang ada itu sesuai dengan visi dan misi sekolah gitu. iya, ya, yang saya maksudnya itu yang kuliah-kuliah tadi itu sudah masuk ke visi. Visi apa? Kalau saya berharapnya di satu persatu dulu Bu, visinya dulu, gitu ya. Kalau sudah visi itu ya kolaborasi tadi, kemudian baru dikelola pada visi sekolahnya, itu. Nah, kalau perlu nanti pada tujuan. Tapi kalau waktunya udah menginginkan ya cukup untuk visi-visinya aja. Monggo, Sewo nanti dibahas juga di kita sekolah. Yang jelas visi yang sudah ada di sini. Kalau memang mau dirubah silakan. Tapi Pak Sekolah setuju apa tidak? Ya, jadi tujuan ini hanya sebagai pembelajaran untuk Betul. para CGP Ya, para untuk CGP. komunikasikan Ya, saja. Tapi saya itu yang diharapkan jangan untuk simbol saja, tapi untuk amen itu loh, ya gambaran, tapi betul-betul di ya Dan nanti ada masukan ya, sekolah. monggo lanjut. Tadi ini hanya rekan saya. Tadi Bapak Ibu guru kan sudah dibagikan kertas nih. Monggo Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan, ditulis di kertas karena waktunya mungkin bulan ini nanti bisa dikumpulkan ke Pak April nanti biar disimpulkan bersama-sama. Ya, kalimat tumpang yang Bapak Ibu tulis itu adalah dorongan bagi atau motivasi bagi Ibu Bapak untuk menyusun visi yang nantinya Bapak Ibu sebagai pendidik harus punya visi, ya. Visi yang menggambarkan harapan Bapak Ibu atas murid dan sekolah yang kita mandek jadinya Pak. Visi yang bermakna mendalam bagi diri Bapak Ibu, ya. Jadi yang kalimat tumpang tadi adalah pemantik untuk
pemahaman Bapak Ibu dalam visi yang bermakna, bagaimana itu ada di situ nanti ditulis ya. Kemudian visi nanti bisa menggugah diri Bapak Ibu ya, dan ketika dipampang bagi orang lain juga bisa menggugah hati ya, bagi yang membacanya, sehingga kelak ketika menghadapi berbagai tantangan yang ada di sekolah kita ya, dan tuntutan perjuangan yang Bapak Ibu kerjakan di sekolah ini, Bapak Ibu tetap bersemangat untuk terus melangkah maju. Oke Bapak Ibu, aja loyo Bapak Ibu, mari semangat, lanjut bias. Nah, dari rentetan kalimat rumpang tersebut, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jawabannya ada di hati. Kayaknya bisa 100% Jika sudah selaraskan dengan cita-cita sekolah kita. Tapi kalau itu ditampilin visi dari sekolah kan Di sekolah sih. ampun tak bagi. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, kertas lembar kedua itu adalah visi sekolah kita, Bapak Ibu, yang selama ini kita jalani. Ya, apakah itu sudah kita jalani benar-benar atau hanya sebuah impian semata, impian belaka? Mudah-mudahan iya, visinya itu. Nah, visi sekolah kita itu yang ada di tangan Bapak Ibu, unggul dalam prestasi, teladan dalam budi pekerti, cukup singkat, padat. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kira-kira bagaimana kita? Apa perlu ditambahkan? Apa perlu kurangi? Apa sudah bagus? Kalau menurut saya sih sudah cukup bagus ya, karena di sini ada beberapa komponen yaitu dari prestasi Ya. sudah dikulik di sini, kemudian budi pekerti atau teladan juga sangat penting. Jadi antara prestasi dan budi pekerti itu seimbang. Jadi menurut saya ini sudah baik. Kalau menurut saya atau buat teman-teman Oh, yang lain Kalau saya Ibu. setuju sama Pak. Ibu. Mau nulis panas ya. Tias bagaimana Tias? Apakah sudah selaras? Apakah perlu ditambahkan visi sekolah kita? Mengingat kurikulumnya sudah berbeda ya Bapak Ibu ya. Selaras? Lilis? Selaras. Bagaimana kalau sudah selaras? Sudah. Iya. Ya kan sekolah kita juga dari prestasi sudah Lumayan. lumayan membanggakan ya. Iya. Kita sering mendapat kejuaraan, Iya. walaupun hanya di tingkat kabupaten ya, startnya ya sampai situ. Ya, terus itu kan dalam prestasi, teladan dalam prestasi dari kurikulum kan, berarti kita harus tadi menanamkan karakter ya, yang harus baik gitu. Berarti kan kitanya dulu, gurunya dulu harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, apalagi sekarang di zaman anak-anaknya itu generasi Z semua ya. Iya, Menolak ya. Apa yang ada di konten-konten itu dipraktekkan, ditirukan. ditirukan. Ya, kemarin juga banyak konten-konten banyak info-info atau berita-berita yang tentang pengujian. Nah, di sinilah kita sebagai guru harus menjadi teladan, mencontoh yang baik. Kita terapkan itu, berarti kita harus mengajarkan anak bahwasanya apa yang ada di dalam konten-konten itu adalah hal yang tidak baik. Nah, itu dari kitanya dulu harus menjadi teladan yang berbudi pekerti. Berarti sudah masuk di sini ya Bu Lilis ya.
sudah masuk ke visi sekolah kita, sudah berarti teladan dalam Insya Allah guru-guru di sini baik-baik semua. tinggal meneruskan saja ya Bu ya. Kalau untuk menggantikan susah sih ya Bu. Kalau mengganti itu kan harus ada tahapannya kan, nggak boleh ini harus ganti karena ada CGP ini harus langsung diganti, itu kan nggak bisa. Harus ada, pokoknya ada rapat atau segala macamnya. Ini mencoba diskusi Bu. Iya. Kalau misalkan ini selaras dengan apa yang kita cita-citakan di sekolah kita, ya kita teruskan. Ya, Kalau teruskan memang saja. perlu ada tambahan sedikit atau pengurangan sedikit, ya nanti kita diskusikan. Berarti gimana ini? Tidak usah, tidak Ya, perlu. ini kan berprofil pelajar Pancasila termasuknya ada di situ. Tidak, tidak ya. Ada. Lanjut aja ya Bu, berarti ya Bu, tidak perlu perubahan. Oke, lanjut Bu Dias. Nah, visi sekolah, ya, visi sekolah yang ada di sini adalah pandangan wawasan kita ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Mudah-mudahan visi yang ada sekarang ini, nah, yang sekolah kita punya, bisa menjadi wujud sekolah atau mutu sekolah kita di masa yang akan datang. Lanjut Bu Dias. Iya, PR-nya kita. Berarti jangan hanya tulisan saja, kita harus bersemangat untuk mencapai visi ini biar maksimal. Kekuatan dari visi adalah harapan kita, Bapak Ibu. Nah, jadi visi adalah harapan kita. Visi yang baik merupakan doa bagi kita semua. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya kita masih terus bersemangat dengan visi yang ada saat ini. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, kemudian menguatkan, menggerakkan hati kita untuk berkolaborasi bersama-sama, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Lanjut, Dias. Kemudian dalam merumuskan sebuah visi dibutuhkan kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata itu agar kita mampu mengeksploitasi makna melalui kata itu. Bukan hanya sebuah cerita saja, tapi kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar. Makna tersebut akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang, termasuk Bapak Ibu semuanya juga, dan wali murid. Lanjut. Nah, paradigma seperti apa yang dapat kita gunakan agar proses perubahan mewujudkan visi menjadi menyenangkan atau bermakna? Nah, ini yang tadi disinggung sama Bu Lilis, kita memiliki profil pelajar Pancasila ya, sebagai landasan untuk membuat atau merumuskan sebuah visi. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Tadi Pak Wahid juga memimpikan murid yang mandiri, ya. Kemudian murid yang punya budi pekerti yang luhur, tadi sesuai ya. Tadi di visi sekolah kita ada teladan dalam budi pekerti itu masuk ke dalam beriman dan bertakwa. Kemudian kebinekaan global. Nah, ini sangat luas sekali. Bergotong royong dan mandiri saling berkaitan. Bernalar kritis. Tadi mengutamakan atau menginginkan siswa yang bisa mengungkapkan pendapatnya, ide atau gagasannya, itu masuk ke bernalar kritis. Jadi untuk visi sekolah kita tidak ada perubahan nih Bapak Ibu. Ya, ada tambahan sedikit? Tidak.
Nah, dalam merumuskan visi, ya, kita juga harus memiliki sebuah pendekatan kolaboratif, yaitu inquiry apresiatif. Yaitu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengidentifikasikan hal baik apa yang ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan atau dimunculkan, ya, strategi apa untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik itu. Selanjutnya, sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana prakasa-prakasa perubahan untuk mengoptimalkan visi yang sudah ada. Bagaimana visi itu bisa ditingkatkan? Pasti melalui berbagai macam prakasa perubahan. Maka bisa dengan merumuskan dengan metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Nah, Bagja itu adalah akronim atau singkatan dari buat pertanyaan pertama. Jadi sebelum merumuskan sebuah prakarsa perubahan, prakarsa perubahan itu dibuat untuk mendukung dari visi yang sudah kita rumuskan. Apa saja? Pertama, kita harus membuat pertanyaan utama sebagai penentu arah perubahan apa yang kita inginkan dari visi tersebut. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntut bagaimana mengambil pengalaman individu atau kelompok dalam unsur yang berbeda maupun sama. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Gali mimpi itu adalah sebuah impian Bapak Ibu, ya, yang ideal jika prakarsa perubahan itu terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana yang kita impikan tadi. Lalu identifikasikan tindakan apa yang akan kita ambil atau keputusan-keputusan apa yang akan kita laksanakan melalui rencana yang sudah kita susun tadi. Kemudian setelah menyusun rencana, buat pertanyaan secara umum, lalu A. Atur eksekusi. Tahapan ini membantu transportasi rencana menjadi sebuah nyata, kegiatan yang nyata di sekolah kita. Tentunya sekali lagi dengan berkolaborasi. Ya. Tanpa kolaborasi yang nyata sangat sulit untuk diwujudkan. Jadi saya dan Pak April belajar bersama-sama untuk mewujudkan visi ini, ya, secara umum untuk secara khusus untuk ditingkatkan melalui prakasa-prakasa perubahan. Selanjutnya, ya. Nah, ini visi guru penggerak yang saya buat, mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila yang unggul dalam prestasi, teladan dalam budi pekerti. Hampir mirip ya, masih sama. Hanya menyelipkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Tapi kalau bisa untuk agen yang pertama itu diambil kesimpulannya itu tentang visi sekolahnya. Setelah ada visi sekolahnya itu seperti apa, kalaupun memang sudah ada audiens dari Bapak Ibu ini menginginkan tetap sama, berarti saya akan ketemu ada banyak hal. Karena apa sih, visi sekolah kan tadi sudah dibahas, masing-masing itu sudah menyesuaikan. Tapi ada langkah yang berikutnya itu sudah hasil kesimpulan ini ada. Saya kira merasa peserta diskusi itu mencerminkan perilaku guru sekolah sesuai dengan rumusan visi tersebut. Yang poin misalnya contoh perilaku yang konkret itu tahu dulu masuk apa terus pembelajarannya Bapak Ibu ini mengatakan sama ada orang tua yang mendampingi maka kita harus belajar. Contoh-contoh konkretnya itu saya kira tadi memang sudah awal disebutkan disiplin, tapi mengajak pada diskusi itu merincikan.
berdasarkan tadi visi yang sudah ada di sekolah kita, ya, apakah dari impian-impian Bapak Ibu sampai detik ini Bapak Ibu mengalami kendala seperti apa? Ingin merubah sesuatu apa yang ada di sekolah ini biar menyesuaikan dengan visi yang sudah ada. Misalkan disiplin, tertib masuk dan tertib pulang. Itu bagaimana? Ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi itu kira-kira langkah apa sih? Langkah konkret apa sih yang kira-kira kita perlukan supaya visi dan misi itu terwujud gitu? Ya, Kalau ini memang sudah sesuai ya. Jadi sikap kita sebagai guru, sikap siswa sebagai siswa ya, kemudian sikap orang tua yang mendukung pembelajaran, sikap yang mendukung untuk mewujudkan visi dan misi. seperti yang Bu Lilis tadi utarakan ya, bahwa kita harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, diantaranya menjadi teladan itu apa saja, Bapak Ibu? Dari apa saja untuk mendukung visi yang sudah ada ini, karena tidak ada perubahan, maka apa yang harus kita tingkatkan ya, Bapak Ibu sebagai pendidik ya, agar visi yang sudah ada ini kita tingkatkan dan selaraskan dengan visi sekolah. Terus saya pemaparannya saya mau sama ibu juga supaya terlihat bahwa kami sedang bikin gitu Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. sukses tetap semangat semangat. Monggo Bapak Ibu, bagaimana cara mewujudkan visi sekolah atau meningkatkan Sampai saja ya Bapak Ibu ya. Ini kalau menurut saya ya, oke kita kita harus yang pertama tingkatkan kedisiplinan. tingkatkan kedisiplinan. Kedisiplinan. Pertama apa? Bagi gurunya apa siswanya? Yang pertama bagi gurunya. Dan yang kedua bagi contoh konkretnya. Contoh konkretnya. Dalam hal yang sepele ya berangkat sekolah, berangkat mengajar. Seperti masuk Bapak Ibu ya. Paling